kemarin ya Fiskaloponia tuh yang tentang mengenai kolonis. Terus jadi ke Raja Edward, King Edward VIII itu kan pakai duit Fiskar. Jadi dia ayahnya dari ibunya Ibu Fiskar. Jadi dia stay di Keraton Bayangkara. Sekarang lokasinya tuh buat kepolisian Bayangkara sekitar situ. Di situ tuh sekitar 2 jam ke Magelang, itu daerah Borobudur ya. Itu pusat kerajaannya situ. Nah, kalau emang kalau Nenek Fiskar itu emang sama antara Simpson Wallace Simpson sama Nenek Fiskar Raja Edward VIII, Adipati Windsor itu, tapi dia ganti nama karena kan setiap pindah negara sama pindah ini dia namanya berbeda gitu. Tapi terakhir dia namanya Baskron, bagus banget Baskron ya. Raja itu dia bangun gereja, ada gereja Santa Yohanes Santa Rasul. Nah itu dekat itu foto aja tuh di kiri sekitar situ. Itu dulu kan masih kerajaan, masih dikuasain ya. Jadi semua lahan itu sampai India, Asia, China, sampai ke wilayah semua yang pakai huruf ABC ya, cirinya negara yang pernah didatengin oleh Britania Raya itu kakek Fiskar yang ngarungin samudra benua. Itu ciri-cirinya adalah dia menggunakan ABC ya, sama huruf 1, 2, 3 gitu. Karena setiap negara itu menggunakan bahasa dan huruf yang berbeda tapi mereka punya bahasa yang dibikin sendiri dan bahasa internasional. Tapi kalau yang ABC itu udah pasti dari kakek Fiskar. Jadi ngajarin itu nggak cuma merangin hewan supaya aman dengan manusia, daerah kekuasaan Raja King Edward VIII, dan itu sama ayahnya George kelima ya, George kelima. Nah setelah tidak cuma itu aja, untuk dulu kan manusia tuh banyak yang busung lapar, sakit, pada diterkam hewan buas gitu. Akhirnya yang hewan buas itu dia singkirin, dia masukin ke kandang, dibikinin lah itu. Nah itu sekarang jadinya kayak Ragunan. Nah itu contoh dari hewan-hewan buas yang tadinya berbahaya digiring ke sana. Kan nggak mungkin dia masuk sendiri ke kandang. Jadi butuh perjuangan mati-matian ya. Bukan itu aja Raja Edward VIII dia mimpin gimana pengairan untuk makanan ya, sandang pangannya. Kalau clothing ke sandangnya itu ibunya Maria ya, dan Maria juga Teach, Queen Mary Teach. Dan sebelumnya itu kan Barthélemy juga bekerja juga di dalam kerajaan itu, dia kain gitu kayak clothing. Jadi sebelum orang-orang bisa pakai baju, nenek sama kakek Fiskar udah ya, Maria sama Jules sama keluarga sebelumnya ya emang udah jauh banget, udah pakai baju, udah mewah, hidup di istana Buckingham. Kalau kakek Fiskar tuh Raja Edward tinggalnya di Buckingham. Beda ya kalau yang di sama George sama William sama Prince Harry itu dia di Kensington. Nah dia tinggalin gitu karena dia menikah sama Alice Simpson. Dia Dalila, panggilannya terakhir dia jadi Dalila tuh nenek Fiskar dulu, dia ibu dari ibunya Fiskar. Jadi dia stay di keraton, cuman karena waktu itu udah 1936 itu sampai menjelang kemerdekaan 154 itu kan perang dunia tuh, dekat perang dunia. Jadi di situ semua pada ikut perang, jadi ikut berontak gitu. Yang diajarin bisa baca tulis pahlawan revolusi itu memberontak juga. Dia menuduh juga kalau kolonis itu dia nggak tahu dia bicara dari mana. Dia nggak cuma diajarin bahasa baca tulis doang, tapi bahasa itu diajarin sama sama tim dari Britania Raya. Jadi Fiskar tuh punya, karena masih garis keturunan, jadi semuanya ada di semua ada di luar, ada di pemikiran gitu.
jelasin semuanya. Dan kebetulan kan Fiskar tanahnya buat sekolah negeri yang paling luas tanahnya, dan dan kebetulan tuh ibu Fiskar tuh bilang kalau masih keturunan keraton, dan Fiskar cari keraton di situ apa, kerajaan Bayangkara ternyata kepolisian. Nah itu Fiskar, nah itu masih daerah kekuasaan Fiskar. Itu baru yang di Indonesia ya, belum yang di wilayah India ya, Irlandia, semua seluruh dunia ya, semua benua ya yang diarungi, pokoknya semua yang ada urusan, ada sungai-sungai ngalir, pertanian, itu udah daerah kekuasaan kakek Fiskar Raja Edward ke-8, karena dia membiling, dia nggak standby di kerajaan, tapi dia mengarungi samudra, makanya matanya tuh diterbangin terus, jadi matanya bagus. Raja Edward tuh bisa dicek ya di Google atau di apa, di semuanya sekarang di seluruh ini udah disimpan semuanya data-data dia di kerajaan. Dan Fiskar fungsinya di sini menerangkan seluruh dunia. Pertama, yang mengenai pandangan tentang kolonis adalah penjajah itu salah, dan yang kedua mengenai sebelum kalian hidup di ini tuh semuanya manusia hutan, sebelum ditolong sama kerajaan ya, jadi Raja Edward ke-8 kakek Fiskar itu kakek buyut ya, buyut asli kandung ya, dari ayah kandung dari ibunya Fiskar. Itu dia nggak cuman ngajarin baca tulis, berbahasa, semuanya, mengamankan dari lawan buas gitu. Bukan jadi ini nggak memerangi orang, cuman orang yang lawan tuh banyak yang memberontak, yang merasa dirinya punya daerah situ kekuasaan, itu memberontak karena dia, tapi dia diajarin baca tulis ya dari golongan-golongan kakek Fiskar juga, tapi dia memberontak. Nah setelah mereka memberontak, mereka menceritakan yang hal-hal buruk, hingga kakek Fiskar tuh nggak keluar sampai beliau meninggal itu karena dituduh penjajah, otomatis dia nggak pernah keluar gitu loh. Tapi perjuangannya dia ada di setiap sungai, semua waduk-waduk semuanya itu. Kalau bukan Belanda siapa coba? Arab tidak pernah mengajari apa-apa. Dia hanya menyuruh orang untuk ngangkutin untung ke Arab jika kaya. Untuk berhaji itu nggak ada. Buktinya apa? Buktinya kalian ngelamar kerja nggak ada pakai bahasa Arab, tapi pakai huruf angka ABC. Nggak ada turun dari langit tiba-tiba terus ada, nggak ada. Itu ada perjalanannya di bawah sama kakek Fiskar Raja Edward ke-8, dan istrinya Wallis Simpson, ibunya tuh Maria Teach sama Theodore V. Dan itu data-data dan semuanya tentang keluarganya tuh ada semua. Emang kalau dari keluarga Edward ke-8 emang hidden semua, karena ditulis di situ emang dalam pengunduran, tapi tetap Edward jadi raja bumi, karena dia merevolusi yang manusia tadinya bukan manusia, jadi manusia yang berakal gitu. Jadi dulu yang bisa berpakaian, yang bisa berbicara itu hanya untuk bangsawan kerajaan aja. Kalau yang untuk itu orang-orang pedalaman yang dianggap pribumi ya, bahasanya pribumi itu orang itu aslinya mereka musuhnya cuma hewan gitu loh. Cuman kakek Fiskar tuh berada di tengah-tengah ini, antara ini jangan dibunuh semua kalau hewannya ya, misalkan ada sarang ular gitu, itu sangat berbahaya kan untuk kehidupan manusia gitu. Tapi jangan seolah sekarang yang dikutuk dari anak putra dari Raja Edward ke-8 gitu, seperti buruk atau dikutuk apa gitu. Sekarang bisa terangin semua yang nikmatin itu seluruh dunia. Panen itu kalau nggak diajarin, kalau tidak ada membuat sungai, nggak ada sungai gitu. Jadi ini sekarang banyak banget yang perlu disampaikan ya ke masyarakatnya. Makanya Ratu Elizabeth itu belum dia mengatakan di sini ya, ini nanti Fiskar jadi prince di tengah-tengah Middle Earth ya, di Katulistiwa itu kan bakal menerangin, karena Fiskar udah jadi pasti ada yang bakal menerangin. Namanya kalau ibu aku bilang tuh Ratu Adil tuh, jadi dia yang bakal nerangin semuanya ini loh, yang sebenarnya terjadi, inilah yang sebenarnya terjadi kalau kalian tidak didatangi saya bangsa royal, apa sih namanya, kerajaan. Cuman dari dulu tuh tidak bisa. Raja itu tuh mengatakan, oh pas dia dituduh penjajah, seharusnya beliau bilang, saya yang mengajari kalian selamat dari hewan, saya ngajarin baca tulis loh, dan sebagainya. Dan pangan loh, sungai itu kalau tidak, ini siapa lagi yang akan bantu? Arab, tidak ada dia membantu bantuan kalian untuk mengajari membuat. Ngelamar kerja pun sampai sekarang kalian pakai ABC pun
nggak pakai Arab, bahasa Arab kan, tapi kalian memuja untungnya aku sama semua gitu. Kalau itu ada masalah karena dulu gersang, karena ada regional, itu kan urusan dia, tapi kan ujung-ujungnya sekarang yang dapat untung dia, bukan ke Raja Edward. Jadi semuanya nih sampai miskin habis semuanya ya, di kerajaan tuh dibagi-bagi, yang sawah-sawah tadinya itu jadi milik pribadi orang-orang, itu masih harta kekayaan kerajaan Raja Edward ya yang menguasai ya. Dan Fiskar itu putri raja gitu. Jadi Fiskar selama ini dituduh gila-gila. Ini loh, kamu kalau jangankan hidup gila ya, kalau tanpa orang seperti saya, seperti kakek saya, itu kalian nggak jadi apa-apa, malah jadi pakan hewan buas. Fiskar selalu menjelaskan itu satu gitu. Jangankan hewan yang besar bisa makan ya, zaman dulu itu belum ada pakaian tuh, pakai pakaian goni itu dia bersarang penyakit, karena dia harusnya untuk tempat kelapa, untuk tempat-tempat bahan dipakai untuk badan. Akhirnya pada kena sakit kolera, pada mati gitu. Tapi dituduhnya dibunuh. Nah, saat pembangunan sungai-sungai itu emang orang banyak, karena orang belum bisa pada bertani makanan, hanya seperti kayak singkong gitu yang tumbuh di hutan, berburu dan sebagainya. Ya memang nggak bisa bikin makanan sendiri, nggak bisa bikin sawah, akhirnya mereka pada mati kelaparan. Waktu membantu membangun sungai itu katanya kerja paksa ya. Lah kalau kerja paksa sekarang, kalau apa di Britania Raya Inggris, di Belanda itu kesatuannya itu dia emang ngebunuhin jahat, itu ngapain lama-lama bom aja semuanya mati semuanya gitu loh. Cuman di sini nih yang dipinterin pinter malah dari pribumi orang Indonesia ini rata-rata jadi pejabat nih ya. Fiskar jujur ya, Fiskar udah tahu ini ya, rata-rata pada jadi pejabat. Itu dia merasa pintar sendiri, merasa dia itu hebat, dia itu dari mana bisa baca tulis, bukan dari kakek Fiskar, dari orang Inggris atau dari mana. Dia enggak, dia bodoh, pintar tapi bodoh. Dia bisa baca tulis dari mana kalau bukan dari kedatangan dari orang Inggris, Belanda, dari Britania Raya. Nggak bisa dia bicara, tapi dia menentang, memberontak, membuat pemberontakan di Ponorogo dan sebagainya. Itu pemberontakan terhadap kolon yang dipenjajah. Padahal penjajah udah ngajarin gimana cara orang menghasilkan makanan, harus membuat pertanian, perkebunan, peternakan. Itu mengajari. Dulunya hutan semuanya, wilayah hutan semua, hidup kalau tidak di gua, di dalam ini, di atas pohon. Jadi kalau ada hewan buas turun. Nanti kalau ada kan naik lagi. Kalau turun ada hewan buas diterkam, makan, habis. Nggak ada orang hidup. Adapun hidup sedikit gitu, pada mati kalau nggak lapar hewan buas, tapi dirujunya dibunuhin, kerja paksa dan sebagainya. Itu ada di catatan buku sejarah kepalsuan itu semuanya. Fiskar di sejarah itu Fiskar masih inget itu, tapi Fiskar dari itu Fiskar nggak percaya. Masa kalau dia emang mau menghancurkan, bom udah ada gitu loh. 1800-an itu dia udah bisa bikin bom, udah bisa perang dunia ke-1 tuh, perang dunia ke-1 kedua yang masukin kemerdekaan. Jadi kalian tuh kemerdekaan Fiskar kasih tahu bukan merdeka penjajah gitu, tapi merdeka dari hewan buas, hewan yang memangsa kalian gitu. Jadi salah kaprah. Jadi mereka yang tahu tuh, Fiskar juga nggak tahu apa yang diceritakan sama orang-orang dulu sama anaknya itu. Fiskar nggak tahu apa yang dibicarakan. Bahkan sekarang banyak pejabat ya, dia kok nggak tahu sih cerita ini, pemilik sekolah negeri loh. Fiskar nulis pemilik sekolah negeri udah jelas, tapi masih dia tanya lagi, dia kan langsung tek. Tapi orang bodoh, pengemis ataupun bapak sampah atau apa gitu, kalau bapak ojek atau yang orang rendah nih, kalau ditenangin ini loh pemilik sekolah negeri, saya Fiskar kan tulis pelang di sepeda itu, dia langsung paham. Jangan uang 20 kalau dia ya, jangankan 20 ya, kalau 50 100 pun ada dia kasih. Bener, kalau udah Fiskar udah ngomong kayak gitu nggak ada untungnya, bener gitu. Tapi kalau orang kaya kasih 5.000 aja, yang bukan ini ya. Dia tanyanya tuh 1000 kata, tahu nggak? Dia pikir tuh dia bicara dari mana? Diajarin dari kerajaan Inggris. Fiskar sekarang sebarin. Fiskar ngakuin sekarang siapa ayah Fiskar, siapa kakek buyut Fiskar, siapa emang orang Inggris gitu. Mau pakan Fiskar kecil dianggapnya bukan orang luar, tapi tetap di sini kakek Fiskar begitu, karena Fiskar kan tinggal di negara tropis Indonesia kan.
iklimnya kan berbeda dari sono. Jadi kalau di sana tuh kan dingin, jadi hidungnya itu besar karena berat untuk bernafas karena dingin keadaannya. Kalau di sini kan gampang nafasnya karena di sini hangat gitu. Jadi badannya juga di sana karena kecukupan makanannya. Jadi kalau zaman dulu tuh Indonesia udah belum pada pakaian, belum pada punya rumah. Di sana di Britania Raya di Eropa udah pada punya rumah, udah kerajaan village-nya Buckingham ya. Kalau Raja Edward pakai Fiskar di Buckingham, kalau di itu di Singapura. Jadi Fiskar kan kalau dihina-hina kampungan dan sebagainya itu pernah kayak gitu, sering dikata-katain gitu, kampungan, miskin dan sebagainya. Dia nggak tahu siapa saya. Jadi sekarang Fiskar terangin siapa Fiskar gitu. Ya semua foto-fotonya tuh untung dari kerajaan atau apa disimpan di Google semua, jadi udah ada wartawan tuh dari dulu udah tahu. Jadi Google kayak itu udah ada keterangan dari Edward, foto-fotonya tuh ada dari yang di Saga, Keraton Saga Sawunggalih. Itu emang siapa lagi coba? Emang orang Arab. Kalau Arab yang datang ngajarin kalian bertani dan sebagainya, berpakaian dan sebagainya, pasti nama-namanya tuh pakai ABC. Ada, tapi namanya pakai Arab, tapi kan nggak ada. Buktinya ABC semua yang dibawa Inggris. Itu Inggris, ABC itu dari Inggris, jadi jauh sana. Jadi kalau orang yang nggak percaya dan sebagainya, nah bukti ada di kalian semua bisa baca tulis, 0% modal tanah pribadi itu bang semua. Dan Fiskar terangin terakhir ya, seluruh dunia, world the world itu adalah kekuasaan kerajaan dan masih milik Britania Raya yang diajarinnya pinter. Itu daerah kekuasaan, termasuk yang pakai huruf angka ABC. Mau Cina, mau masuk ke Cina, mau apa, semuanya pakai ABC. Itu udah jadi kekuasaan gitu, kekuasaan. Karena kalau nggak ada ABC itu nggak bakal orang bisa saling bertraffic, trading penjualan ekspor impor itu nggak akan bisa, karena semua itu harus berpendidikan gitu. Jadi karena dulu sebenarnya cuma bangsawan yang sekolah, cuma karena ada demo di Bandung nih, lokasinya dia pengen orang biasa itu pada bisa baca. Jadi situ mulai konflik. Pas udah pada pinter nantang, pinter bahasa, pinter baca tulis, pada nantangin. Bukannya pinter terus makin lama pinter terus kita tunduk. Oh dia yang mula-mula bisa bukan buat orang bisa bicara, enggak, tapi malah nantangin gitu. Itu kesalahannya kaprah masyarakat sekarang yang kayak coba sombong banyak itu. Dari ini seisi bumi ini kalau bisa dikata ini ya, mungkin 95%-nya itu isinya orang sombong semua gitu, cuma sedikit. Makanya dibilang yang masuk surga itu cuma sedikit, yang masuk neraka itu banyak. Cuma sekarang bilang kalau pakai Fiskar, dia mungkin nggak punya lagi istana di sini dan nggak dikenal, tapi Fiskar percaya ya di sana itu Mangrobuko, tanya sama pendapatan kalian tuh apa dari bisa baca tulis, pasti ada keadilannya, karena kalian udah diselamatin sama makhluk ini loh. Kamu dikalahin loh, yang tadinya dimakan hewan buras harusnya diselamatin gitu. Fiskar nerangin yang sejujur-jujurnya pakai ilmu logika. Kalau orang nggak sekolah aja bisa paham ini loh. Kenapa orang yang pinter, yang katanya pendidikannya tinggi, tapi ada tulisan pemilik lahan tanah sekolah negeri itu nggak paham gitu. State school and owner gitu. Sekarang ini kan masih Meritage, jadi dia kemarin sempat ganti namanya jadi FIS, jadi ini sekolah selanjutnya French and Cultural School. Jadi sini tuh sempat dikabarin, jadi sebelum Fiskar udah tahu, sebelum Fiskar tahu itu Fiskar udah dikabarin kalau Fiskar tuh princess dari Inggris yang emang sengaja ditaruh di sini gitu. Cuman dalam apa, jadi semua orang dikira orang tuh Fiskar tuh orang kampungan dan sebagainya gitu, karena kecil, kurang pangan, buah jatuh dimakan dan sebagainya gitu. Cuman dari negara sana udah tahu, semuanya udah dicatat sama pakai Fiskar semuanya, sama buyut, pakai buyut Fiskar kasih tahu, pasti di internet tuh dikabarin, ditulis ini sejarahnya. Story King, dia bikin buku namanya Story King ya, dan itu emang kaki buyut Fiskar. Dia duduk di depan rumah yang Fiskar kalau suka ke sana kalau setiap tahun ya. Fiskar karena harus nyebrang kereta, jadi Fiskar nggak boleh ke sana gitu. Cuman kalau nenek dia perginya
bayangin sama tenggelamnya Titanic itu koar-koar tuh di sekitar Kutoarjo SMP Negeri 5 Fiskar sekolah. Dari situ Fiskar tahu, akhirnya Fiskar nggak paham, nggak belum mengerti gitu. Cuman Fiskar setiap kali ini tenggelamnya Titanic itu selalu ada di majalah Bobo Fiskar beli gitu. Cuman kayak Princess William, Princess Harry itu dia waktu kuliah, Fiskar masih kecil ya, dia udah kuliah, dia gede pokoknya, udah kelihatan gede. Aku masih kecil tuh Fiskar bacanya masih bawa buku Bobo, padahal kan masih kelas 1 SD atau kelas 2 SD gitu. Nah gitu, jadi Fiskar tahu infonya gitu. Jadi Fiskar pun masih tahu yang sebenarnya untuk menerangkan gitu secara globalisasi gitu. Nggak cuma di Indonesia aja, tapi seluruh dunia. Setelah Eropa dia bikin lebih baik hidupnya, kakek Edward, Raja Edward ke-8 itu dia baru ke tengah-tengah. Ini di tengah-tengah. Kenapa tengah-tengah? Ini Katulistiwa. Indonesia itu negara Katulistiwa, jadi tengah-tengah. Jadi dia mataharinya perfect, kalau dibilang itu sempurna, dari pagi sampai sore ada matahari gitu. Makanya kakek Fisher kan rela ninggalin Buckingham. Cuman di sana juga nggak mungkin, nggak apa, karena di sana kerajaan gitu. Cuman di kerajaan pun kita memakai peraturan gitu. Di sana semua orang menghargai, menghormati, nggak kayak orang di sini udah pinter baca tulis, nggak ada raja nama presiden. Ya berbeda sama sana gitu, karena menghargainya di situ. Dia diajarin dari nol gitu, dimakmurin. Makanya namanya persemakmuran rakyat. Di India, di mana yang sedikit kelihatan bersyukur tuh orang India ini, yang orang India yang kelihatan susah miskin itu, dia tahu semuanya hal itu. Karena perjuangannya itu kan nggak cuma satu negara doang, tapi seluruh world the world. Dia bantu untuk cara bertani gitu.